Salam sukses buat kita semua. Selamat bertemu. Pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana membuat program komputer atau pemrograman dengan menggunakan bahasa Pascal. Bahasa Pascal ini sudah lama dikenal dan merupakan bahasa tingkat tinggi. Pascal juga bisa sekaligus terintegrasi di dalam. Jadi ada Pascal, source Pascal, dan juga ada compile Pascal yang bisa mengcompile program yang ditulis dalam bahasa tingkat tinggi. Jadi Pascal itu merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Tentang arti tingkat tinggi saya sudah jelaskan pada kesempatan-kesempatan yang lalu, yaitu pembuatan program menggunakan bahasa manusia. Sedangkan komputer itu dapat menerjemahkan atau membaca hanya menggunakan bahasa mesin atau bahasa rangkaian, atau yang biasa disebut dengan heksadesimal atau biner. Kalau biner bahasanya 0101 yang saya sebut dengan bahasa rangkaian. Kemudian kalau bahasa mesin itu merupakan bahasa heksadesimal. Nah, pada kesempatan ini kita perkenalkan beberapa Pascal, versi Pascal atau beberapa text editor yang digunakan oleh Pascal, mulai dari DOSBox. Ini cukup ribet menggunakan DOSBox ini, jadi saya tidak terlalu suka. Kemudian Sublime Text juga bisa. Namun ada yang paling sederhana menggunakan Free Pascal Compiler atau FPC. Ini. Jadi ikonnya seperti ini, DOSBox, Sublime Text, kemudian Free Pascal. Yang saya gunakan kali ini adalah Free Pascal. Jadi lebih sederhana dan lebih mudah kita gunakan. Kemudian kita juga perlu mengenal sebelum kita membuat program atau menulis program menggunakan bahasa Pascal ini. Seperti biasa, kita juga harus cukup familiar dengan namanya flowchart, karena flowchart itu sangat penting buat semua pemrograman atau bagi semua programmer, sehingga program-program yang disusun itu disusun secara lengkap, detail, dan terstruktur. Jadi flowchart harus kita pelajari juga. Namun pada kesempatan ini saya langsung saja kita masuk ke struktur Pascal. Ya, jadi kita masuk ke struktur Pascal. Pembuatan program menggunakan Pascal itu sangat sederhana sebenarnya. Seperti ini. Jadi struktur pertama itu biasa ditulis seperti ini, hanya ditulis seperti ini. Jadi struktur Pascal. Struktur Pascal ini merupakan nama filenya sebenarnya. Jadi kalau kita menulis struktur Pascal, kita setelah menulisnya nanti harus disimpan dengan nama file struktur Pascal juga. Sebab kalau menulis namanya atau menyimpan namanya dengan nama yang lain daripada apa yang tercantum di dalam sintak pertama program ini akan menimbulkan error. Kemudian yang kedua ada uses. Uses ini sebenarnya juga sama, merupakan deklarasi dari topik program ini, dari program komputer ini, yaitu uses spasi CRT atau CRT kalau saya baca, kemudian diakhiri dengan titik koma. Ini juga diakhiri dengan titik koma. Jadi ciri-ciri khas bahasa Pascal itu mengakhiri sebuah kalimat dengan titik koma. Namun kalimat itu tidak harus dalam satu baris, bisa juga dalam beberapa baris, tapi setiap kalimat harus diakhiri dengan titik koma. Kemudian CRT atau CRT ini diakhiri dengan titik koma. Kemudian kita masuk ke struktur yang berikut, yaitu
ada var. Var ini juga sebenarnya deklarasi. Var ini artinya variabel. Jadi variabelnya apa nanti akan tercantum di sini, ya. Kemudian kita masuk dalam badan program. Saya sengaja tulis di sini ada dua beginnya. Begin pertama diakhiri dengan n titik, yaitu n atau stop dari program diakhiri dengan titik. N-nya titik, jadi tidak boleh tidak. Kemudian begin yang di dalamnya diakhiri dengan titik koma. Kalau begin atau struktur badan dari program ini hanya terakhir ini. Jadi kalau ada lagi misalnya begin kemudian end, berarti begin yang ini belum di titik koma, tapi dibiarkan kosong saja. Nah, inilah struktur yang biasa digunakan pada Pascal, jadi sangat sederhana. Lalu nanti kita bisa menulis program kita sesuai dengan tujuan program untuk apa. Ya, seperti itu. Kemudian ada juga beberapa istilah atau notasi yang digunakan sama dengan seperti di program-program pemrograman bahasa yang lain. Ada sekian banyak notasi. Jadi misalnya ada integer, byte, dan seterusnya. Ini merupakan tipe data, ya. Tipe data yang merah ini. Atau kalau variabel juga biasa ditulis dengan huruf kecil atau kapital, sama saja kalau di Pascal. Kalau variabel itu nama variabelnya ditulis dengan huruf kecil atau huruf besar sama saja, asal konsisten. Jadi kalau dipanggil variabelnya sesuai dengan nama yang kita tulis. Ya. Jadi misalnya integer ini untuk apa? Ya, untuk bilangan bulat, ya. Bilangan bulat. Kemudian kalau misalkan real itu bilangan pecahan, ya, dan seterusnya. Jadi sama seperti program biasa ini, ya, hanya akhir kata, akhir kalimatnya ditulis dengan titik koma. Kemudian ada juga notasi-notasi lain, ya, notasi-notasi lain misalnya ya seperti ini sama saja semuanya. Jadi seperti di program-program yang lain. Kemudian ada fungsi, ya. Misalkan div ini adalah bagi, string ini karakter, dan seterusnya. Kemudian plus itu adalah tambah, kurang, minus, kurang. Kemudian kali, tanda bintang, bagi, garis miring, lebih kecil, lebih besar, dan seterusnya. Ya, lebih besar, kemudian lebih kecil atau sama dengan, lebih besar atau sama dengan, dan seterusnya. Sama. Fungsi-fungsinya sama seperti pada program-program yang lain. Kemudian ada fungsi logika misalnya, ya, ada fungsi logika, kemudian dan lain-lain. Jadi sama, tidak ada beda dengan pemrograman yang lain. Saya hanya ingatkan saja. Kemudian kalau kita misalnya mau menulis program, kita harus seperti yang saya katakan tadi, kita harus familiar dengan ini, ya. Jadi ini tidak boleh tidak, ya. Kita harus belajar, tetap mengingat struktur daripada flowchart atau struktur dari program digambarkan dalam flowchart, yaitu mulai dari kemudian ada masukan, simbolnya jajaran genjang, kemudian ada proses, ya. Ini sebenarnya proses. Misalkan kalau dalam program ini menghitung luas segitiga, kemudian ada selesai. Jadi ada mulai, ada selesai. Mulai yang tadi itu adalah begin, ya. Kemudian ada penulisan input rumus dan sebagainya, input variabel atau konstan dan sebagainya, lalu ada rumus-rumus, baru selesai. Ini merupakan sebuah flowchart dari sebuah program menghitung luas segitiga. Kemudian apa itu variabel? Seperti yang saya sudah katakan sebelumnya, variabel itu adalah tempat mengisi sebuah nilai, ya. Seperti misalnya luas diisi dengan luas, kemudian alas isi dengan
konstanta alas dan sebagainya. Jadi variabel itu adalah tempat menyimpan sebuah konstanta atau sebuah nilai, di mana nilainya bervariasi atau berubah-ubah atau bisa diganti-ganti, disebut dengan variabel, itu tempatnya. Kemudian penulisan variabel itu bisa ditulis satu baris, misalkan alas titik 2 real, jadi alas ini variabelnya, kemudian tipe datanya real, kemudian diakhiri dengan titik koma. Bisa satu baris seperti ini, bisa juga ini disambung jadi satu tapi diakhiri dengan titik koma ya. Jadi untuk sederhananya seperti itu. Banyak hal yang kita harus pelajari memang sebelum kita mengetahui menyusun atau sanggup menyusun sebuah program, walaupun programnya program sederhana. Kenapa? Kalaupun itu program sederhana, kita harus tahu strukturnya misalnya dan seterusnya. Seperti ini misalnya, ini variabelnya ada luas, alas, tinggi, kemudian diakhiri dengan tanda koma, kemudian ada beginnya, write ya. Write ini merupakan perintah kepada komputer untuk menulis sesuatu di layar. Jadi kalau di basic itu print ya. Kemudian ada read. Misalkan ada read. Read ini kalau di basic itu disebut input. Jadi menulis perintah input itu diganti dengan read. Jadi menulis sesuatu ya. Membaca sesuatu, maksudnya membaca sesuatu. Kalau ini menulis sesuatu di layar, ini membaca sesuatu yang di input oleh user, lalu komputernya baca. Kemudian misalkan seperti ini, write, ada masukan. Ini sebenarnya kalimat yang ditulis. Kalau dalam basic itu print, tanda kutip, lalu akan ditampilkan di layar. Apa yang ditulis dalam tanda kutip ini akan ditampilkan di layar. Jadi kalau misalkan read tinggi, berarti komputer akan membaca sesuatu yang akan dimasukkannya ke dalam variabel tinggi. Jadi nilai itu akan dimasukkan ke dalam variabel tinggi agar nanti dalam perhitungan nilai itu yang dipakai untuk perhitungan. Jadi penulisannya seperti ini. Jadi read dalam kurung tinggi tutup kurung atau buka kurung tinggi tutup kurung, kemudian diakhiri dengan titik koma. Kemudian ada luas. Misalnya kalau di dalam basic itu kita buat semacam pemberitahuan kepada komputer, luas sama dengan alas kali tinggi misalnya, bagi 2 kalau untuk segitiga, kalau untuk jajaran untuk 4 persegi ya panjang kali lebar misalnya. Tapi di dalam di bahasa Pascal ini luas titik 2 sama dengan, ini wajib, ini tanda bacanya Pascal. Jadi luas titik 2 sama dengan alas buka kurung alas dikali tinggi ya dalam kurung lalu dibagi dengan 2. Artinya 1/2 alas kali tinggi kalau dalam bahasa matematikanya. Kemudian write, dia akan menulis sesuatu ya, luas segitiga sama dengan hasil nilainya yang dari rumus ini tadi ya. Kemudian diakhiri dengan n titik ya, n titik. Jadi n titik ini merupakan stop atau end dari sebuah program dalam bahasa Pascal. Ini merupakan struktur sebenarnya, tapi dalam penjelasannya seperti itu. Kemudian kita akan menulis sebuah program, ya. Kita akan mencoba membuat sebuah program dalam bahasa Pascal yang tadi saya sudah bilang kita gunakan Free Pascal, ya. Ini terlalu kecil, makanya kita lihat yang di bawah saja. Ini programnya sangat sederhana seperti ini. Tapi kalau saya lihat, kalau saya ingin perlihatkan kepada kita semua, kita menulis saja di aplikasi pemrograman Free Pascal atau aplikasi pemrograman Pascal ini. Saya buka saja. Kebetulan programnya saya sudah buka beberapa program di dalam, saya sudah buat. Contoh seperti ini. Jadi kalau kita klik tadi ini,
Saya sudah masukkan di toolbar paling bawah Windows ini. Jadi tinggal klik sekali saja. Bisa juga kita ambil dari sini, dari search-nya, dari tombol Windows-nya, lalu kita cari Free Pascal itu yang mana, misalnya. Ya, kebetulan saya sudah pasang di sini Free Pascal-nya, ya. Sorry, di sini kayaknya belum ada, jadi masih ada di dalam foldernya. Jadi tinggal kita klik satu kali saja, lalu kita tulis programnya, ya, seperti ini, ya. Jadi program ini bisa juga untuk kita perbesar, kita shift saja, lalu kita coba place, ya, kita ya seperti ini, saya kira cukup jelas. Jadi seperti yang saya katakan tadi, program luas persegi ini, mohon maaf saya ganti dengan luas segitiga, ya, atau luas saja, ya, luas saja karena kebetulan saya simpan programnya dalam nama luas, ya. Ya, jadi luas. Kemudian baris berikutnya uses CRT. Ini artinya yang kita gunakan itu adalah layar. Jadi komputer itu masih memahaminya sebagai CRT, walaupun CRT itu sebenarnya tabung, ya, cathode ray tube, yaitu tabung-tabung komputer yang lama, monitor yang lama. Namun dalam bahasa Pascal ini masih digunakan istilah itu. Kemudian ada var, ya, ada panjang, ada lebar, ada luas, ya, karena ini luas tadi. Jadi bukan luas segitiga, jadi panjang, lebar, ya, L ini, kemudian luas. Ini saya tambahkan beberapa hal di sini, dan tipe datanya adalah integer, misalnya. Jadi bilangan bulat maksudnya. Kemudian mulai dengan begin, ya. Kemudian setelah begin dia membersihkan layar dulu. Dia bersihkan layar dengan perintah CLR SCR atau clear screen, ya. Jadi dia bersihkan layar, kemudian perintah berikutnya, baris berikutnya dengan perintah write, masukkan panjang. Jadi komputer akan minta kepada kita masukkan panjang, ya, nanti kita masukkan panjang, ya, lalu ditulis di bawahnya atau bisa juga disambung di sini write ln, write dengan read ln ini bisa juga read, tapi read ln dia akan mulai di baris baru. Tapi kalau read saja dia akan mulai di baris ini juga. Jadi ada perbedaan read ln dengan read line dengan read biasa, itu bedanya di situ. Kemudian write juga. Write ini masukkan lebar. Kemudian read ln L, ya, read ln di sini P tadi itu panjang. Kemudian luas ini titik 2 sama dengan P dikali dengan L, ya, P dikali dengan L. Inilah rumus. Nah, rumusnya sama dengannya ditambah sebelumnya titik 2 sama dengan, itu struktur atau penulisan dalam bahasa Pascal. Kemudian write ln luas akan tampilkan luas sama dengan, lalu hasil rumusan, hasil perhitungan dari sini ditampilkan di sini, ya. Jadi luas yang terakhir ini adalah hasil dari perhitungan yang ada di baris sebelumnya. Kemudian ditutup dengan read ln. Read ln ini adalah memberikan waktu kepada kita, nanti dia berhenti. Tapi kalau ini tanpa ditulis, dia akan teruskan. Jadi dia hitung langsung, dia kembali ke program ini lagi. Jadi kita tidak bisa lihat hasilnya. Seperti itu. Lalu diakhiri dengan N titik. Ya, jadi semuanya diakhiri dengan titik 2, kecuali beginnya tidak, ya, tidak diakhiri. Kenapa? Karena dianggap perintah yang sudah biasa dipakai oleh komputer itu, oleh bahasa itu. Lalu ini hasilnya, ini programnya. Kemudian setelah kita menulis program ini, satu kewajiban bagi kita harus menyimpan dulu, ya. Jadi file save as apa? Save as dengan nama ini tadi, ya. Jadi pertama setelah kita menulis program, kita harus menyimpan file. Yang kedua, kewajiban yang kedua, kita
compile programnya. Kita klik di ini, compile programnya, lalu compile. Itu kewajiban yang kedua. Jadi menulis program pertama, kemudian yang berikutnya adalah simpan, kemudian yang berikutnya adalah compile. Setelah compile, baru kita run ya programnya. Jadi itu wajib. Jadi menulis, menyimpan, mengcompile, baru run. Ingat sekali lagi, menulis, ya, menyimpan, ya, kemudian compile, ya, kemudian run. Apa compile ini? Compile ini sebenarnya selain dia menambahkan file extensionnya, file bin atau file hex, dia juga mengoreksi atau memeriksa kebenaran tulisan. Jadi dalam rangka memeriksa kebenaran tulisan, kita harus compile dulu sebelum kita run. Bisa saja sebenarnya kita run langsung sebelum compile. Tapi dalam pemrograman ini kita harus yakin dulu bahwa programnya sudah benar ditulis atau tidak. Dan sekaligus programnya ditulis dalam bentuk atau dalam bentuk yang sudah dibenarkan oleh bahasa Pascal, baru kita run. Nah, karena kita sudah compile programnya, misalnya compile, ya, akan keluar di sini, compile file. Ini berarti masih ada kegagalan. Nah, kejelekan salah satunya dari Pascal ini, ketika gagal kita menulis programnya, dia tidak selalu tampilkan kalimat yang benar di sini, ya. Dia tidak tampilkan sesuatu yang salah di sini, ya. Dia tidak tampilkan itu, ya. Jadi beda dengan basic. Itulah keunggulan salah satunya. Basic itu dia tampilkan di baris mana yang salah, dia akan tunjukkan itu, ya, akan tunjukkan itu. Tapi di Pascal ini dia tidak menampilkan, ada kesalahannya di sini, tapi tidak terlalu jelas di mana tampilnya kesalahannya. Nah, lalu dia bilang hanya dia bilang compile failed, jadi gagal. Lalu kita escape untuk kita periksa lagi. Kita periksa misalnya ya, kita periksa misalnya di mana ditulisnya, kita lihat saja di sini. Jadi misalkan ini luasnya, ya, ada pada errornya diduplikasi luas, ya, luasnya diduplikasi luasnya, panjang kali lebar, tidak juga jelas, seperti misalnya seperti itu. Jadi ini sebuah contoh penulisannya benar, tapi ada tanda baca yang tidak dibenarkan oleh Pascal, sehingga dia akan tampilkan seperti ini. Akan berbeda kalau misalkan saya tampilkan sebuah, atau saya buka dulu, ada beberapa program lagi yang sudah dibuat, open misalnya, kita ambil yang luas segitiga misalnya, kita contoh, ini juga sama, ya, sama persis, ini luas segitiga, luas di sini luas persegi, ya, tapi di sini luas segitiga. Kita coba saja compile, ya. Ini dia bilang successful, berarti benar ini, ya, ini benar. Press any key untuk teruskan, ya. Jadi kita tinggal tekan salah satu tombol, dia akan teruskan. Berarti ini sudah benar. Namun sebenarnya ada sebuah kesalahan juga. Misalnya di sini di programnya ini luas underscore atau garis bawah persegi, sedangkan ini, ya, di sininya di nama filenya luas segitiga. Namun dia tidak bisa baca, tapi dia ini yang ditampilkan sebagai nama, ya. Kemudian di dalam panjang kali lebar juga kita pakai yang segitiga atau yang persegi, tapi dia bilang benar. Kita run saja, kita coba lihat, ya. Ini hasilnya seperti ini. Nah, masukkan luas alas, misalnya luas alasnya 4, kita masukkan, ya.
Kemudian masukkan tinggi, misalkan 6. Kita enter. Luas panjang kali lebar atau luas segitiga. Kalau segitiga karena rumusnya bisa dipakai untuk apa saja, maka luasnya inilah panjang kali lebar. Tapi kalau segitiga luasnya dibagi 2 sama dengan 24. Ini dari mana? Kita lihat 24 ini dari mana? Dari 4 dikali 6. Jadi ini luas 4 persegi, bukan luas segitiga. Jadi luasnya yang ini ya, panjang kali lebar. Kemudian kalau kita enter, dia akan kembali ke program. Jadi ini salah satu program yang kita perbaiki. Dari tadi luas yang pertama. Luas yang pertama itu ada kesalahan. Luas yang kedua inilah yang kita pakai sebagai acuan untuk penulisan. Jadi sama saja, penulisannya sama. Hanya bedanya di program ada ini, kemudian usage-nya, kemudian variabelnya ada panjang, lebar, luas 1, integer, kemudian begin, clear, write, masukkan alas, read. Jadi ini masukkan alas ini terserah, bisa alas, bisa panjang dan sebagainya. Kemudian write len atau read len atau read ln panjang, kemudian write tinggi atau lebar. Jadi kalau untuk persegi kita tinggal ditambahkan saja ini. Jadi ini jadi panjang, atau ini jadi lebar, ini jadi panjang, ini atau panjang, ini lebar, dan seterusnya, bisa dibolak-balik. Kemudian rumusnya sama ya, yaitu panjang kali lebar ya. Panjang kali lebar. Jadi ini variabel panjangnya, variabel lebarnya, nilainya yang nanti kita masukkan lewat instruksi read ini. Kemudian write ln dia tulis di satu baris, ini dia tulis ya, lalu diisi dengan nilai yang tadi, jadi sama seperti tadi. Kemudian diakhiri dengan sebelum mengakhirkan program, diakhiri dengan read ln atau read len ya. Ini untuk menghentikan sementara penampilan program sehingga kita bisa membaca hasilnya. Kalau tidak ada read ln, coba saja kita lihat ini, kita hapus misalnya read ln-nya, lalu kita run, apa yang akan terjadi kita lihat saja. Nah, misalnya dia masih membaca. Nah, masukkan alas, misalkan 2, enter, 4, enter, panjang kali lebar ini ya, itu langsung ditutupnya dan diganti lagi dengan itu akibat dari tidak ditulisnya tadi read ln-nya ya, tidak ditulisnya tadi read ln. Jadi itu yang menyebabkan dia apa jadi kita tulis kembali seperti biasa ya, seperti itu. Nah, saya kira ini sebuah contoh sederhana pemrograman perhitungan menggunakan bahasa pemrograman Pascal. Mudah-mudahan ini berguna buat kita semua. Saya kira kalau ada pertanyaan silakan bertanya nanti ketika membaca ini. Kalau sudah di YouTube berarti bertanya menggunakan kolom komentar, atau bisa juga lewat WA, tapi lebih baik lewat kolom komentar supaya gampang saya bisa jawab langsung di sana, supaya bisa dibaca oleh banyak orang. Saya kira itu mudah-mudahan berguna. Selamat belajar.